Kakimu bukan akar, melangkahlah. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur, ucap Suhogi suatu ketika. Benar saja, aktivis tersebut tidur dalam keabadian di Gunung Semeru. Dan sungguh, hidup penuh bahaya seperti Suhogi atau Christopher Menkendels jauh lebih baik daripada hidup aman tapi terbelenggu dalam penjara kota. Ya, kita di penjara. Tak percaya? Baiklah, kau bisa saja pergi untuk mengejar impianmu sekarang juga, detik ini juga. Tapi dirimu malah memilih untuk berbaring di kamarmu yang hangat, membaca tulisan ini dalam kenyamananmu. Kau lupa bahwa di luar sana ada petualangan yang menantimu untuk menjadi manusia, untuk membuatmu sadar bahwa dirimu bukan mesin yang mesti sekolah, kuliah, lalu mati tanpa pernah mengerti mengapa kau dikirim ke muka bumi. Kita menjadi pegawai teladan di kantor, tapi tidak mempertanyakan kenapa harus menjilat dan memperkaya bos kita. Kita pintar menghafal di sekolah dan selalu dapat ranking, tapi lupa untuk memahami pelajaran yang kita dapatkan. Kita merasa diri kita canggih dengan gadget yang serba bisa, tapi tidak sadar bahwa canggih dengan malas itu beda tipis. Kita dicuci otak agar menghamba pada uang, tapi tidak melihat gambaran besarnya bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kita didoktrin untuk menjadi makhluk egosentris sampai-sampai tidak memiliki hati nurani untuk menolong sesama manusia yang tertindas. Kita diprogram untuk lupa bahwa di balik air bersih botolan dan makanan sehat awetan selalu ada limbah dan asap pabrik yang mengotori lingkungan. Dan di balik obat-obatan selalu ada korporasi yang ingin tubuh kita berketergantungan zat kimia. Kita senang sekali diam di tempat yang menurut kita paling nyaman dan berhenti di titik mana segalanya terasa begitu enak. Kita berkata, untuk apa pindah ke tempat lain? Sudah capek-capek aku berusaha mendapatkan posisi yang sekarang. Untuk apa mempelajari hal baru? Yang penting aku bisa makan besok. Ayolah, bangun dari tidur lelapmu. Kau takkan ada di tempat kerjamu beberapa belas tahun lagi. Kau takkan ada di muka bumi beberapa puluh tahun lagi. Akan selalu ada orang yang lebih baik untuk menggantikanmu. Namun, alam raya akan tetap menyajikan keindahannya sampai kapanpun menunggu untuk kau nikmati. Yakin kau masih betah berdiam diri di kamarmu? Yakin kau tak mau melakukan petualangan? Yakin kau tak merasa bahwa dirimu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar? Atau begini saja mudahnya, apapun yang kau lakukan, pastikan hidupmu berarti. Lagi-lagi Suar merasa tertohok. Kepalanya seolah dipukul keras. Ia kehilangan keyakinan atas apa yang dilakukannya selama ini. Bukankah Bapak tidak pernah memaksaku menjadi pegawai kantoran? Bukankah Ibu tidak pernah memintaku untuk memikul beban ini sendirian dan bertingkah bak superhero? Apakah kesibukan ini cuma kebohongan besar yang aku ucapkan pada diri sendiri? Apakah aku cuma terlalu takut untuk mengambil risiko dan pergi dari segala keteraturan? Pertanyaan demi pertanyaan muncul bertubi-tubi, ditutup dengan satu pertanyaan lagi. Apakah Bapak akan marah kalau aku keluar dari pekerjaanku untuk mengejar impian? Pintu kamarnya diketuk. Suar terkesiap sebelum kemudian bangun lalu membuka pintu. Kita mau ngopi nih, ikut? Tanya beberapa penghuni kosan. 2 lelaki, 2 perempuan. Mereka adalah para penghuni lama yang cukup mengenal Suar sedari masa kuliahnya. Suar melihat jam dinding, pukul 9 malam. Belum terlalu larut untuk menyesap kopi. Baiklah, anggap ini pemberontakan kecilku atas rasa nyaman, katanya mantap. Suar kemudian berganti pakaian, lalu turut meleset menuju ujung kota. Rembulan bertengger di langit, membubarkan sekumpulan bintang yang mengaku kalah terang. Kedai sindikat anti kopi sobek tidak seramai biasanya. Membuka bisnis kuliner di Jakarta memang beresiko. Bagaimana tidak, tiap hari ada saja rumah makan dan kedai baru yang bermunculan. Dengan sedikit saja pasti dilibas oleh pesaing baru. Maka jangan salahkan jika minggu ini hanya ada beberapa pengunjung yang datang, tak seperti minggu-minggu kemarin.
Sementara teman-teman kosan Suar sibuk bermain Uno, Suar malah memainkan secangkir kopi dengan sendoknya sembari terfokus pada untaian kata dalam buku bersampul merah yang kini terbaring di atas meja kayu. Gelap. Sepertinya sudah terlalu lama kita dicekoki teori bahwa gelap identik dengan jahat dan terang identik dengan baik. Terus terang aku kurang setuju jika gelap selalu diasosiasikan dengan hal negatif. Nah kan, kenapa terus terang? Kenapa bukan terus gelap? Kita terbiasa dengan istilah-istilah semacam penggelapan uang, gelap mata, juga kekasih gelap. Lantas para perempuan berlomba-lomba memutihkan wajah karena merasa wajah gelap itu berarti tidak cantik. Anak kecil menjadi penakut karena berpikir ada hantu jahat yang bersembunyi di balik kegelapan malam. Bahkan aku curiga, stigma terang itu baik dan gelap itu jahat menjadi salah satu pemicu orang-orang kulit putih selalu merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang-orang berkulit gelap beberapa abad silam. Itu tentu hanya teori gilaku saja, tapi yang ku tahu pasti manusia selalu takut dengan apa yang tidak mereka mengerti. Mungkin itu sebabnya kita begitu takut pada gelap atau pada apa yang bersembunyi di baliknya. Kita takut dengan apa yang tidak bisa kita lihat. Kita pun menjadi percaya tahayul. Padahal mari renungkan sejenak. Kalau sundul bolong memakai kain panjang, siapa yang menjahit kainnya? Kalau santet itu kebetulan ada, kenapa para koruptor tidak disantet ramai-ramai saja? Kalau kuntilanak bisa terbang dan menembus segala macam tembok, kenapa tak kita jadikan saja kuntilanak sebagai pasukan pertahanan negara? Dan ternyata hantu yang dipercaya orang Amerika bentuknya mengadaptasi wujud orang Amerika. Hantu yang dipercaya orang Jepang bentuknya mengadaptasi wujud orang Jepang, dan sebagainya. Kenapa hantu-hantu ini tidak pernah lintas negara? Pernah terfikir tidak? Kalau hantu sebetulnya hayalan kita saja, tertimplan sedari kita kecil lewat cerita turun-temurun. Jadi apakah gelap itu jahat? Belum tentu. Bukankah yin tak lengkap tanpa adanya yang? Bukankah piano tak menghasilkan nada-nada indah jika tuns putih tidak ditemani tuns hitam? Bukankah pagi takkan sempurna jika malam tidak pernah ada? Coba matikan lampu di seluruh kota saat malam tiba. Aku yakin gemintang di angkasa yang tadinya tertutup oleh terangnya lampu kota akan memancarkan keindahannya, seperti kata Tasya sang penyanyi cilik. Jangan takut akan gelap karena gelap melindungi diri kita dari kelelahan. Kalau boleh ku tambah liriknya, jangan takut berkulit gelap. Kau cantik apa adanya tanpa perlu bantuan pemutih kulit, peninggi badan, atau bahkan penebal kulit. Benak Suar melayang pada masa kecilnya dulu. Tinggal di desa utara berarti hidup dalam balutan adat dan tradisi yang kuat. Suar sampai menjadi anak yang penakut, yang selalu berpikir bahwa hantu-hantu serupa makhluk menyeramkan yang tercipta untuk memangsa anak kecil. Ia takut ketiduran di surau karena tidak mau disembunyikan di dalam beduk. Ia takut bermain di lapangan melewati azan maghrib karena takut diculik hantu. Jika dipikir-pikir, orang tua zaman dulu memberikan peringatan dan pantangan dengan tujuan yang sederhana agar anak-anak kecil menjauhi hal-hal buruk. Cuman mungkin karena bertanya mengenai hal-hal yang tidak boleh ditanyakan itu dianggap tabu, dibuatlah mitos dan legenda. Untung saja pola pikir kedua orang tua Suar tidak konservatif. Mereka selalu berpikir keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Suar yang lugu tetapi sulit untuk dijawab. Kenapa bapaknya Tuti dibilang penjahat negara? Apa itu kontrasepsi? Seperti apa bentuk Tuhan? Orang tua Suar beranggapan bahwa tidak ada pertanyaan yang salah. Yang mungkin salah itu cara menjawabnya. Mungkin itu sebabnya Suar tumbuh menjadi gadis yang berpikir melampaui teman-teman sebayanya hingga ia bisa bertualang jauh dari desa, bukan untuk menjadi buruh seperti teman-temannya yang lain, melainkan untuk melanjutkan pendidikan. Sebuah tangan melayang di atas buku yang sedang Suar baca, mengembalikannya dari lamunan. "Bocah melulu, ikutan main Uno dong," ucap seorang pemuda gondrong. "Ya nih udah gak asyik gara-gara galau jadi sok-sokan antisosial,"
balas seorang gadis. Bukan antisosial, lebih tepatnya asosial, sanggah Suar. Tuh kan, udah gak asyik, sok pintar pula, gadis itu menggoda Suar. Senyum Suar tersimpul. Kalau aku menang, kalian traktir aku secangkir kopi ya. Tapi kalau gue menang, lo harus salto sampai ke tempat kos, ujar si gondrong. Mereka tertawa lepas. Suar kini yakin, gelapnya malam tak selalu menakutkan. Merawat diri. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan berdampak di kemudian hari. Aku merasakannya tatkala pulang dari sebuah desa di timur negeri ini. Batuk-batuk yang kuderita tidak kunjung berhenti. Kering, panas, sesak. Seumur hidup baru pertama kali dadaku terasa sesakit ini. Awalnya kukira itu hanya dampak tubuhku yang kurang fit karena naik turun gunung. Tapi hingga sebulan kemudian, batukku tidak kunjung sembuh. Karena sudah tidak kuat lagi, aku putuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setelah dioper dari dokter umum ke spesialis paru-paru, juga setelah membayar mahal untuk obat, aku dinyatakan terkena bronkitis kronis. Pilihannya cuma dua, berhenti merokok lalu berkesempatan sembuh, atau kembali merokok tapi berisiko melanjutkan hidup dengan tabung oksigen. Sebagai seorang perokok yang saklek, tentu aku memilih untuk cuek bebek, berjudi pada nasib, dan berharap diagnosa dokter tersebut salah. Tapi aku teringat kelakar seorang sahabat. Kalau hidup kamu dipenuhi dengan makan enggak teratur, asap rokok, serta begadang, kamu cuma punya dua pilihan, bikin asuransi jiwa atau mulai berolahraga. Jangan sampai nyusahin keluarga dan orang-orang terdekatmu cuma karena kamu sedang menghancurkan diri sendiri. Meski ia cuma bercanda, namun kalimatnya cukup menyentilku. Sebetulnya, tubuh kita merupakan kendaraan yang akan membawa kita pada tujuan-tujuan yang kita kehendaki. Ingin berkelahi, perintahkan tangan. Ingin berlari, perintahkan kaki. Ingin makan, perintahkan mulut. Ingin menonton, perintahkan mata. Lantas, sudah seberapa baikkah kita memperlakukan kendaraan kita? Kalau diri sendiri saja tidak bisa kita rawat, apalagi merawat keluarga, pasangan, dan sahabat. Loh, tapi kan sakit itu kehendak yang maha kuasa, seru kita membela diri. Iya, sakit datang dari Tuhan dan kesembuhannya pun datang dari Tuhan. Tapi, apakah kita sadar? Kebanyakan sakit yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita lupa bahwa tubuh kita punya batasan. Namun yang kita lakukan malah memforsirnya. Aku pun memutuskan untuk mencoba berhenti merokok. Dan itu bukanlah perkara mudah. Aku menjadi perokok aktif sedari SD. Tapi aku mencoba sehari, lalu seminggu, lalu sebulan. 1 bulan pertama adalah yang tersulit. Berat badanku naik drastis. Pola tidurku berantakan, gelisah, stres, sampai-sampai moodku naik turun tidak jelas. Namun aku bertahan. Meski sukar, ajaibnya batukku benar-benar hilang. Berhenti merokok terasa lebih mudah setelah ibu menghadap ilahi. Kebiasaannya menahan lapar, makan mie goreng, dan menyimpan sendirian stres telah membawanya pada penyakit makronis. Rasa bersalah karena tidak cukup keras menjaga ibu membuatku terpacu untuk memperbaiki pola hidupku. Karena aku sadar aku punya ayah dan adik yang belum bisa kutinggal mati. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Apa yang kita lakukan terhadap diri sendiri berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita. Semoga aku belum terlambat untuk memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Malam minggu Suar sedikit kelabu. Wisata semalam ke kedai kopi mengakibatkannya harus terbaring di kamar. Ia sesekali mengelap ingus, menyesali daya tahan tubuhnya yang memang lemah. Flu datang menyergap tanpa peduli kesibukan penderitanya. Biasanya kalau sudah begini, Suar akan tenggelam dalam dunia maya, berbincang di kolom chat hingga lelah dan ketiduran. Atau mungkin menelpon ibu dan bermanja-manja via sambungan interlokal. Namun kali ini, lagi-lagi ia memilih untuk membaca buku bersampul merah sambil menunggu kantuk akibat obat yang baru saja diminumnya. Suar kembali bersin, terkapar tak berdaya.
Alam pikirannya membawanya teringat pada bapak yang sedang sakit di kampung halaman sana. Sudah sepatutnya Suar bersyukur. Jika dibandingkan dengan Juang, Suar masih bisa melihat kedua orang tuanya. Akan tetapi, dia tidak mampu menahan perasaan tentang betapa menyebalkannya ketika sebuah penyakit mengubah segalanya. Di usianya yang baru menginjak 24, ada banyak hal yang ingin Suar raih. Namun ia sadar, meski tak pernah meminta, bapak yang sedang sakit membutuhkannya untuk turut andil pada peran tulang punggung keluarga. Apalagi adik lelaki satu-satunya masih duduk di bangku SMA, belum bisa diandalkan untuk mencari uang. Hanya ia dan bapak tumpuan keluarganya. Waktu kecil, Suar yang lugu pernah bertanya kepada bapak, kenapa bapak tidak seperti beberapa temannya yang lain, yang bisa membeli barang-barang mewah mesti jabatannya sama dengan bapak. Bapak cuma menjawab, tak semua orang bisa bekerja dengan jujur. Tak semua orang suka hidup susah karena kejujurannya. Sekarang Suar mengerti, harga sebuah kejujuran sangatlah mahal, sampai harus mengorbankan cita-cita. Namun ia tidak pernah marah, tidak sedikit pun. Setelah melihat beberapa rekan bapak diciduk karena dugaan korupsi, Suar lega karena sang ayah selalu menekankan pentingnya kejujuran. Mungkin kalau saja ia boleh protes, ia ingin para pelaku korupsi yang terkena stroke, bukan ayahnya. Suar mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Ia sadar pikirannya jadi semakin melantur. Dengan telinga berdenging dan hidung beringus, Suar melanjutkan membaca deretan kata-kata dalam buku bersampul merah.